Tribunus, selamat pagi, dimanapun Anda berada, terimalah salam dalam Dharma dari kami, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ya. Dalam Anguttara Nikaya, Buddha bersabda, para biku, ada 8 kondisi duniawi yang berputar di sekeliling dunia, dan dunia juga berputar di sekeliling 8 kondisi ini. Apakah yang 8 itu? Untung dan rugi, dipuji, dicela, hina dan masyhur, nikmat dan sakit. Jadi Tribunus, tema kita hari ini adalah apes atau sial yang berkaitan dengan ketidakberuntungan masyarakat. Nah, hadir di studio kami salah seorang narasumber yang luar biasa. Beliau adalah Bante yang telah melewati 19 masa wasa. Dengan pendidikan S2 Buddhist Studies Paradenia University di Kandy, Sri Lanka. Aktivitas sehari-hari adalah dosen di STAB Bodhidharma dan juga aktif sebagai penceramah Dharma. Nah baik, selanjutnya mari kita sapa Yang Mulia Bante Panyasami Tera. Namo Buddhaya, Bante. Namo Buddhaya, Pak Rudi. Ya, Bante, kalau boleh kami bertanya ini mewakili masyarakat. Dalam hidup setiap insan selalu mengharapkan berkah, Bante. Tetapi tidak terlepas kemungkinan mereka malah mengalami apes atau sial, Bante. Yeah. Di dalam Dharma, apakah ada membahas tentang sial, Bante? Dan terutama, apa penyebabnya? Ya, Bante. Ya, pertanyaan yang menarik, Pak Rudi. Ya, Bante. Karena semua orang kan inginnya untung aja. Benar, Bante. Inginnya beruntung, hoki. Betul, kan? betul, Bante. Tapi sering juga nyatanya orang mendapatkan kesialan. Gitu. Ya, Bante. Apes, gitu, kan? Apes. Ya, di agama Buddha ada membahas masalah ini. Walaupun istilahnya mungkin agak beda sedikit ya. Iya, Bante. Namanya ini istilah Dhamma ya. Istilah teknisnya lah. Iya, Bante. Nah, jadi tadi udah disinggung Pak Rudi mengenai 8 kondisi duniawi ya dari Anguttara Nikaya itu. Ya ada membahas tentang untung dan rugi. Iya, Bante. Ya kalau apes itu untung atau rugi nih Pak? Kalau pandangan umum rugi nih, Bante. Ya, rugi. Walaupun kalau secara Buddhis yang namanya sesuatu yang nampaknya dianggap apes bisa juga sebenarnya menguntungkan. Oh, bagaimana itu, Bante? Contohnya pandemi COVID-19. Iya, Bante. Ya kan? Iya, Bante. Di satu sisi dianggap merugikan. Benar, Pas Bante. lagi mau bisnis tiba-tiba sudah bikin program, perencanaan sudah matang, tinggal eksekusi ya. Iya, Bante. Tiba-tiba datang pula ini pandemi. Pandemi. Terus Ya, di cancel semua. nah, benar. Ya Bante. kan? Termasuk yang Anda mau perjalanan misalnya, Benar, Bante. mau honeymoon ya, Ya, Bante. misalnya kan, Ya. Baru merit mau honeymoon, tiba-tiba pandemi nggak boleh keluar negeri kan gitu. Ya, Bante. Tertunda semua ya. Ya. Tapi ada juga yang apa namanya, yang sialnya itu bukan sekali gitu loh, Iya. bisa Bante. sering-sering mengalami sial. Sering. Kalau sekali-sekali kan normal Pak. Benar, Bante. Oh. Itu normal kan? Ya, Bante. Sekali-sekali nggak mungkin orang untung terus Pak. Iya, Bante. Sekali-sekali mesti ada sialnya atau ruginya. Oh, sekali-sekali. Itu normal. Normal ya, Bante. Tapi ada juga yang beruntun ya. Benar, Bante. Ya ini semua ada sebab musabab. Sebab Apa akibat. sebabnya, Bante, ya? Ya kalau kita secara sederhana ya ini akibat karma buruk. Gitu. Karma buruk, Bante. Ya, karma buruk yang kita buat juga. Oh. Ya, bisa itu dari karma buruk masa lampau, bisa Bante. juga karma buruk yang kita lakukan saat ini gitu loh. Iya, Bante. Ya. Karma buruk, Bante. Iya, tidak luput dari itu. Jadi, apakah karma itu bisa membuat seseorang itu tidak beruntun gitu, Bante? Bisa. Bisa ya, Bante? Bisa juga orangnya untung terus kan. Iya. Bisa juga rugi terus. Ya, kalau misalnya saya lihat beberapa orang kasus di masyarakat ya, seorang karyawan dipecat, menjelang pulang mobilnya rusak, sampai di rumah lupa kuncinya. Gimana ini, Bante? Ya, itu makanya istilah sudah jatuh ketimpa tangga masuk got lagi. Ya, Bante. Ya, beruntun terus. Jadi ada beberapa kasus yang Bante hadapi juga ya. Dan itu kalau kita hubungkan ke Dhamma itu memang matching ya. Matching ya, Bante. Ada hubungannya, relevan.
Iya, Bante. Ya, ada satu waktu seorang anak muda, Ya, masih Bante. muda Pak, Iya, ya lumayan ganteng lah. iya, Bante. Cuman mukanya itu kok menyebalkan gitu, kata orang itu padahal Iya. menyebalkan, padahal ganteng gitu. Ganteng menyebalkan, Bante. Suram mukanya. Iya, Bante. Datang ke wihara itu minta bantuan, Iya, Bante. minta beras. Ya. Oh, Dia bilang, kamu masih muda, kenapa minta bantuan sama Bante? iya. Biasanya kalau minta bantuan sama Bante itu ya kalau yang cacat itu ya, Iya, Bante. ada sudah jompo, yang sudah nggak mampu kerja, itu masih masuk di akal. Benar. Namun Anda ini kan masih muda, Iya, Bante. ya kan? Tolonglah Bante, sekali ini saja katanya. Oh, Baiklah, saya bantu sekali saja ya. iya, Bante. Tapi nyatanya kemudian belakangan datang lagi. Datang lagi. Malah makin belakangan ini makin sering. Makin sering. Oh, Saya bilang, Anda ini kenapa sampai mengalami seperti ini, bisa minta-minta? Kan sebenarnya orang kan malu juga ya. Benar, Kalau Bante. orang masih muda, masih sehat, masih kuat kan bisa kerja. iya, Bante. Dia cerita gitu loh. Iya. Inilah Bante, saya baru kerja 2 bulan, perusahaan saya bangkrut. Ya. Oh, iya. Pindah lagi kerja, setengah tahun bos saya meninggal katanya. Wah, Jadi, beruntun ya. jadi saya mengalami nasib yang kurang apa, tidak, ya aku kata sial lah gitu. Sial, Bante. Nah. Iya. Kalau kita lihat di dalam Dharma, apakah pernah disebutkan pemicu ini, Bante? Ah, iya itu tadi Pak. Pemicunya. Pemicunya ini ya ada beberapa yang sebenarnya banyak Pak. Oh, Sebenarnya banyak. Yang membuat orang sial itu banyak. apa saja, Tapi Bante? ada yang sangat krusial ya. Yang sangat fundamental dan krusial itu salah satunya yang orang sering tidak menyadari itu apabila kita durhaka Durhaka. sama ya? orang tua. Oh, Itu yang sangat apes itu. Cepat itu. cepat, Bante. Cepat Ya? mengalami apes. Oh, Jadi, durhaka. jangan sampai kita tuh dikutuk sama orang tua. Oh, Nah, kalau dimarahi ya biasa, iya, Bante. tapi jangan orang tua kan sayang anak, Benar, Bante. ya kan? Iya. Ya bagaimanapun namanya anak sendiri kan begitu. Benar, Bante. Nah itu, jadi kalau dimarahi dia ngomelin tuh mah biasa. Benar, Bante. Nah, itu Iya. perhatian orang tua sama kita. Tapi kalau sempat dikutuk, disumpahi, ya itu Oh, berat ya, artinya Bante. kita ada melakukan hal-hal yang sangat, tentunya kalau kita itu salah gitu loh. Iya, Bante. Kalau kita nggak salah dikutuk ya nggak kena gitu. Nggak berpengaruh besar, Bante, ya. Nggak berpengaruh besar. Ada pengaruh juga secara psikologis ya. Iya, benar, Bante. Tapi kalau kita salah memang durhaka gitu, maksudnya durhaka orang tua. Iya, Bante. Nah, itu bisa mengalami apes yang luar biasa. Apa luar biasa ya, Bante, ya. Makanya nanti cari makan itu susah, Oh, berpengaruh langsung, Bante. susah langsung. Ya. Cari makan itu susah. Tribuners, jadi ada satu faktor krusial yang dijelaskan oleh Bante, yaitu durhaka pada orang tua. Jadi apalagi sampai sang bunda itu mengucapkan sumpah. Nah, ini nanti berakibat seseorang itu mengalami apes atau sial, terutama susah cari nafkah. Nah, jadi tentu seorang ibu yang pengasih, penyayang ya. Nah, ada yang disebutkan di dalam Karanya Metta Sutta bagaikan kasih seorang ibu pada anak tunggalnya. Nah, kalau sampai si ibu tidak menunjukkan kasih tapi kemarahan, bisa dibayangkan betapa kebangetannya perbuatan si anak itu. Nah, Bante, setelah yang krusial ini, ada nggak yang lain Ada. selain yang durhaka? Ada banyak. Apa contohnya, Bante? Contohnya, Ya, Bante. ini yang sering ini orang Iya. tahu itu salah tapi dia lakukan. Oh, ya, Bante. Udah tahu salah tapi tetap mengulangi kesalahan dan perbuatan itu. Jadi sial lah. Jadi sial ya, Bante, ya. Iya. Misalnya pelanggaran sila, Bante. Sudah Itu ya? Pak Rudi langsung Ah, tahu terus ya. iya, Bante. Maksud saya kan ada yang beranggapan karena saya tidak tahu sila itu harus dipraktekkan. Kemudian saya masih belum mengerti, jadi mengapa saya dihukum, Bante? Kan Iya. sering seperti itu, Bante. Iya. Apakah ada penjelasannya, Bante? Ada. Misalnya salah satu ya yang ini perlu diperhatikan.
Ya, Bante. Kalau kita mencelakai orang baik, Ya, Bante. mencelakai orang baik itu sialnya cepat tuh. Cepat matang, ya, Bante. Ya. Apalagi mencelakai orang suci atau para ulama gitu. Ya, Bante. Nah, itu atau tempat-tempat suci. Tempat-tempat suci. Ya, itu sialnya cepat tuh. Cepat langsung matang karma itu, Bante. Nah, jadi ini kan kalau kita melakukan hal yang tidak baik kepada mereka yang patut dihormati. Iya, Bante. Mereka orang-orang yang baik, orang-orang yang mulia, yang suci, yang bermanfaat bagi orang banyak ya. Wah, Bante. itu. Termasuk tempat-tempat ibadah, Tempat ibadah. tempat-tempat suci ya. Wah, itu sialnya cepat tuh. Nah, Iya, Bante. iya, makanya Tapi kan, ada yang mengatakan, saya kan tidak tahu bahwasannya melakukan pelanggaran itu saya akan dihukum, Bante. ya, semua juga begitu. Kalau semua sadar gitu kan nggak ada orang yang melanggar, Pak. Tidak ada yang melanggar, Bante. Dia tahu itu salah, tapi dia dipengaruhi oleh kebencian kah, Kebenciannya, ya, Bante. atau keserakahannya kah, gitu. Iya, Bante. Ya kan, kadang-kadang Itu menimbulkan Iya. karma buruk, Bante. karma buruknya cepat masak itu, Pak. Ya. Cepat, kesialannya cepat datang itu. Nah, Kalau kalau orang kan ya. selalu kalau dia anggap itu untung gitu. Ini punya pandangan salah kan. Benar, Makanya dia pikirnya karena keserakahan, dia pikir ini yang penting gua untung gitu loh. Dia nggak anggap itu ada akibat. Tapi begitu akibatnya datang, dia menyalahkan orang lain, menyalahkan siapa ini gara-gara si Anu, gara-gara si Polan gitu kan. Iya, kambing hitam ya, Bante. Mencari Ya. kambing hitam. Iya, Nah ini, padahal dia itu yang buat sebab gitu loh. iya, Bante. Nah, kok bisa tiba-tiba kecelakaan gitu loh. Iya, Bante. Nah itu, Sering karena dia terjadi. mencelakai orang baik, mencelakai orang suci, mencelakai ulama-ulama, Iya, Bante. merusak rumah-rumah ibadah, tempat-tempat suci. Wah itu cepat. Jadi Makanya itu salah penyebab. satu syarat kesejahteraan suatu bangsa, bahkan ini kesialan ini bukan orang per orang loh Pak. Bisa kesialan itu komunitas, Komunitas, Bante. golongan, bahkan bangsa. Wah, bisa begitu, Bante. Ya, itu tadi kalau merusak tempat suci, tidak menghargai tempat suci, Iya, tidak menghargai ajaran-ajaran leluhur yang baik, iya, Bante. nah, itu bisa kena sial suatu bangsa itu. Sial ya, Bisa. Bante. Baik, Tribuners, faktor kedua yang membawa ketidakberuntungan, sial, apes. Barangkali kalau Anda mengalaminya beruntun bertubi-tubi, coba renungkan seperti apa yang dijelaskan oleh Bante. Apakah Anda ini pernah mengganggu atau menghambat atau mencelakai orang baik, orang suci, orang yang mempraktekkan sila moralitas, dan juga merusak tempat suci. Nah, itu yang membuat kita menjadi tidak beruntung. Nah, baik, Bante, mungkin perlu sedikit dijelaskan lagi. Ini yang berkaitan dengan tadi tempat suci, orang suci. Ada nggak perbuatan yang berkaitan dengan sial ini, misalnya kebiasaan atau tabiat yang nggak boleh, Bante? Oh ya, ada dong. Apa itu, Bante? Berselingkuh. Berselingkuh, wow. Kalau sudah punya pasangan yang baik, berumah tangga, Ya, Bante. sering-sering pergi berselingkuh, ya. Ya. Berselingkuh sekali aja udah bawa sial. Wah, ya, Apalagi Bante. sering berselingkuh, ya kan? Itu kalau dalam para bawah suta disebut salah satu sebab keruntuhan, Iya, Bante. salah satu sebab kemerosotan, salah satu sebab kejatuhan seseorang itu, ya karena itu berselingkuh tadi, berzina itu. Berzina ya, Nah, Bante. berselingkuh. Ya, Bante. Nah, itu. Jadi itu yang udah punya pasangan baik, setia ya. Iya, Bante. Anda berselingkuh lagi itu bisa udah bisnisnya udah bagus, bisa sial itu. Itu penyebabnya ya, bisa. Bante ya. Maka hati-hatilah. Jangan sampai melanggar Nah, sila ini, berselingkuh. Selingkuh. Ya. Ini terutama di zaman modern ini kan. Iya, Bante. Tapi orang karena dia nggak melihat langsung akibatnya, dia nggak menghubungkan gitu loh. Iya, Jadi dia Bante. anggapnya nggak masalah gitu loh. Ya, padahal itu mengerikan sekali ya, Bante. Itu kan Bante. antara orang yang waspada, yang sadar, yang eling, Iya, Bante. dengan yang orang yang bodoh, ya, Iya, Bante. batinnya gelap, ya, Iya, Bante. nggak punya apa namanya itu, nggak punya keelingan lah. Keelingan ya, kewaspadaan, Bante. Iya. Bante. Jadi dianggapnya kalau buat salah itu nggak ada akibatnya. Bante, sebelum nanti masyarakat ini bertanya,
Dalam kategori bagaimana seseorang itu tidak boleh memiliki pasangan atau moralitas yang ideal, bagaimana itu Bante? Supaya dia tidak salah dari segi pelanggaran hubungan antar manusia, terutama lawan jenis Bante. Ya, itu tadi, terutama kalau yang sudah berumah tangga terutama ya, itu harus jagalah. Jangan, kalau Anda mau bisnis Anda, kehidupan Anda sejahtera, Iya Bante. rumah tangga itu jangan ribut atau apa, jagalah sila tadi, jangan berselingkuh ya. Iya Bante. Kalau misalnya di Buddhis masalah poligami bagaimana misalnya kan? Ya benar Bante. Ya poligami itu tergantung kesepakatan suami istri gitu loh. Jadi di Buddhis itu tidak diharamkan tapi tidak dianjurkan gitu. Tidak diharamkan dan tidak dianjurkan di dalam Karena- Buddhis ya Bante. Karena itu case by case. Oh Ada iya. juga rumah tangga, misalnya Anda raja kan mesti punya keturunan misalnya. Iya Bante. Maka di zaman Sang Buddha itu banyak raja-raja, ya istrinya tentu lebih dari satu, Benar Bante. ya kan? Ya. Karena raja itu dituntut harus bisa menghasilkan keturunan yang bisa jadi putra mahkota. Iya Bante. Nah itu makanya. Pewaris tata ya Bante Ya, ya. pewaris tata. Oh, Maka baik, itu Bante. dia kalau istrinya satu, ada kemungkinan anaknya cuma perempuan semua atau nggak punya anak kan? Iya Bante. Nah, makanya bisa punya itu. Itu case seperti itu. Lihat orangnya. Lihat orangnya. Ini jangan sudah miskin, ya kan? Iya Bante. Nggak ada kerjaan, Iya. mau poligami itu cari mati itu, Ya, rencana ya Bante ya. Ya. ya kan? Ya. Nah, itu kan Ya. mesti orang yang case by case, lihat keadaan. Atau mungkin keadaannya istrinya nggak memungkinkan lagi atau suaminya nggak ya kalau poligami orang lebih normal diterima ya. Iya, Tapi ada negara-negara tertentu yang poliandri itu diterima. Oh, Contohnya daerah Eskimo, ya di daerah-daerah Iya. Tibet yang dingin ya. iya Bante. Mungkin fertilitasnya kurang ya. Oh, iya Bante. Ya, jadi fertility, masalah fertility. Benar Bante. Susah untuk punya keturunan. Makanya Iya. bisa, contohnya dia menikahi satu prianya ada 3-4 saudara, semua jadi suaminya. Oh, begitu. Ya, Di itu di Eskimo, Bante. daerah Eskimo, di daerah-daerah pelosok, di daerah dingin terutama. Iya Bante. Oh, Jadi sana poliandri itu normal. normal ya Bante Malah ya. poligami jarang ditemukan. Karena Daerah yang poligami itu kan daerah-daerah yang panas. gitu. panas Bante. Ya, Oh, jadi itu. beda tempat, beda situasi. Baik Bante. Ya. Ya. Jadi itu ya, tapi kalau berzina atau berselingkuh itu beda. Ya. Itu kan tidak sah, tidak resmi ya, suami Iya, istri Bante. dan apa. Nah, itu yang bisa menyakiti pasangan. Oh, ya iya, kan? Bante. Nah, itu yang harus dihindari karena Ada kategori nggak Bante? Misalnya laki-laki itu supaya tidak disebut melanggar sila Bante. Yang bagaimana yang boleh dinikahi Bante? ya ada banyak kategori itu. Boleh dijelaskan Bante supaya nanti masyarakat ini nggak apes lagi salah pasangan katanya Bante. Ya terutama ya tadi itu. Ya. Udah punya apa, pergi berselingkuh dengan istri orang Istri orang lain. atau berselingkuh dengan suami orang, itu yang Suami paling orang. parah itu. Oh, ya, ya, Iya kan? mengerikan Bante. Gitu. Kalau orang yang pergi cari prostitusi aja itu sudah sial, gitu. Sudah sial Bante. Sudah berat kan. Tapi itu kan bisnis ya. Ya Bante. Ya, dalam tanda petik ya. Tanda petik. Nah, memang dia berbisnis artinya dia jualan. Ya Bante. Maaf kata ya. Ya, ya. Tapi kalau istri atau suami orang gimana? Ya. Kan itu mungkin bapaknya orang Benar Bante. ataupun mamanya orang, Iya Bante. ya kan? Hmm. Maka itu nanti bisa membawa sial bagi keluarga dia juga. Iya Bante. Bisa ditiru anak-anaknya. Oh, contoh yang tak baik ya Nah, Bante. itu kan orang tua itu adalah guru pertama di dunia, Iya Bante. ya, bagi anak. Oh. Sekolah pertama di dunia itu ya rumah kita. Rumah kita ya Bante. Nah, orang tua adalah guru yang digugu dan ditiru. Benar Bante. Apalagi kalau usia anak-anak itu ya, itu apa yang dia lihat, dia dengar, dia alami itu mempengaruhi seumur hidup. Iya. Nah, makanya itu orang tua zaman sekarang ini harus belajar parenting, belajar Parenting. ilmu mendidik anak. Banyak orang berkeluarga itu tidak mempersiapkan dirinya dengan baik, Benar Bante. ya kan? Iya. Hanya menuruti nafsunya saja. Iya Nah, Bante. ini yang bahaya.
Ya, Bante. ya kan? Ya. Karena berkeluarga itu adalah suatu ibadah kalau dilaksanakan dengan benar itu seperti dalam Sigalawadah Sutta ya. Ya, Bante. Suami punya 5 kewajiban pada istri, istri punya 5 kewajiban pada suami, orang tua punya 5 kewajiban pada anak, anak punya 5 kewajiban pada orang tua. Iya, Bante. Oh, Rumah ada tangga parentingnya. punya kewajiban pada orang suci. Oh, semua sudah diatur Ada ya, kan? Bante? Ada tata kelolanya. Jadi kalau yang Sigalawadah Sutta itu dilaksanakan, itu menghormati enam arah itu 6 kan. arah, Bante. Itu mestinya dia nggak sial. Oh, Dia ya, mestinya Bante. hoki ya. Ya, benar, Bante. Tribuners, jadi tadi yang ketiga adalah jangan melanggar sila, terutama berselingkuh Dengan istri atau suami orang. dengan istri atau suami orang. Kemudian tadi Bante juga menjelaskan prostitusi. Nah, itu juga membawa sial ya bagi Anda semua. Ya. Nah, apabila kita merawat sila kita, moralitas kita, maka kita aman dari yang namanya apes itu. Nah, rujukannya adalah ada yang disebut dengan Sigalawadah Sutta, ajaran Sang Bhagawa, yaitu menghormati 6 arah ya, Bante. Ya. 6 arah. Jadi ini harap menjadi panduan bagi para perumah tangga. Itu Baik, kalau- Bante. Yang berikutnya adalah jika seseorang menjelang karma buruknya masak, ya. Nah, ini ada masyarakat tanya ini. Seseorang ini karmanya buruk kelihatannya, dan kita bersamanya. Apakah ini juga nanti memberi pengaruh negatif bagi kita? Karena ada mitos kalau kita mendekati orang yang apes, kita juga ketibaan apesnya. Bisa juga. Bisa ya, Bante? Bisa. Oh, Kecipratan. kecipratan ya, Bante? Ya namanya kan misalnya teman. Ya, Bante. Kalau teman Anda itu berselingkuh, Ya, Bante. berzina, Anda sebagai teman yang baik Ya, tidak melarang atau tidak menasihati. ya, Nah, Bante. itu juga nanti kalau ternyata nanti ketahuan, Iya, Bante. digerebek misalnya atau ketahuan dan ditangkap polisi, Ya, Bante. ya Anda paling tidak jadi saksi. Oh, terunut ya, Bante ya? Bisa kena, ini saksinya terseret gitu loh. Iya kan? Iya, Bante. Nah, entah saksi meringankan atau saksi memberatkan. Benar, Bante. Ya, bisa kena karena kita teman baik dia. Kan Sebaik- kamu yang kemana-mana sama Anda. Benar, Berarti Bante. kamu nih yang mempengaruhi. mempengaruhi suami saya. Misalnya Ya, kan. kena getahnya ya, Bante ya? Bisa kena. Oh, jadi kita harus waspada, Bante. Ya, makanya sebagai seorang sahabat pun ya harus menasihati sahabat kita kalau dia melenceng gitu loh. Oh, ya, Bante. Itu kan dia mau sial, mau buat itu kalau dia melenceng kan mau sial bagi dia. Benar, Bante. Kita sebagai sahabat yang baik kan mestinya mencegah. Benar Walaupun sekali, mungkin Bante. tidak menyenangkan. Iya, Bante. Ketika api nafsu lagi berkobar, Iya, Bante. kalau orang mencegah dia itu dia tidak senang. Iya, Bante. Tetapi itu harus kita lakukan sebagai sahabat yang baik. Sebagai sahabat yang baik Ya, ya. siram air katanya. Benar. Bante. Oh. Maksudnya ya padamkan kalau bisa bantu dia untuk bisa bisa menjadi tersadar, tercerahkan gitu. Itu tugas seorang sahabat sejati. Iya, Bante. Kalau sahabat yang tidak sejati, sahabat palsu, Iya, Bante. ya udah rame-rame katanya. Oh, terjerumus bersama, Bante. Ayo sekalian gitu loh. Mengerikan sekali, Bante. Ya, Bante. Kalau mau sial rame-rame gitu. Ya, Bante. Berarti tadi Tribunus jangan lupa jika kawan Anda ingin melakukan kejahatan amoralitas, sebaiknya Anda turut mengingatkan kembali akan konsekuensi dari perbuatannya itu. Ya bila perlu ya ditegur, Nah, ditegur. dimarahi gitu. Nah. Dimarahi karena kasih sayang ya sebagai sahabat. Ya kita marah sahabat kita kalau dia mau apa. Ya, Bante. Bila perlu gitu loh. Itu sahabat baik, Sahabat sejati. baik ya. Kalau sahabat yang apa, ayo rame-rame lah. Benar, itu, Bante. itu sahabat yang palsu. Ya, sehingga sama-sama nanti kita tidak terjerumus dan malah dapat menyelamatkan sahabatnya Ya. dari kesialan atau apes. Nah, Bante, Ya. berkaitan dengan apes atau sial, masyarakat meyakini nih ada ritual-ritual tertentu seperti mandi di laut, memakai jimat. Ketidakberuntungannya akan berkurang. Apakah itu benar, Bante? Ya, kalau dia memahami maksudnya, Iya, Bante. sesuatu itu dilakukan tuh mesti mengerti gitu. Oh, dimengerti ya? Mengetahui maksudnya apa itu diadakan itu. Iya, Bante. Itu lebih baik kan. Kalau dia tidak mengerti pun sebenarnya itu sesuatu yang baik tapi
orang tidak tahu, pikirnya ini hanya semacam apa namanya? Ritual ya Bante? Ritual saja, seperti mandi di laut. Iya, Kenapa mesti mandi di laut? Kalau apa bedanya mandi di rumah? Iya Bante. Kan gitu. Benar Bante. Ya, secara ilmiah ya air laut itu kan bisa ada proses ionisasi. Iya Bante. Nah kalau orang sering sakit-sakitan lah, ya kan, Iya Bante. pusing lah apa ya, ya itu banyak energi negatif di dalam dirinya. Kalau pikiran Anda negatif, ucapan negatif, perbuatan negatif, banyak energi negatif. Itu yang bisa bawa sial juga. Iya Bante. Nah, maka kalau mandi air laut itu ada sifat alamiah air laut itu bisa membersihkan energi-energi yang negatif, terjadi ionisasi. Ternyata lebih bersifat ilmiah ya Bante ya. Ada ilmiahnya, maka disuruh kenapa mandi di laut. Seperti itu. Sama seperti ini rumahnya ini banyak energi negatif. Iya Bante. Makanya kalau orang meninggal, misalnya orang Tionghoa kalau meninggal di rumah, nanti setelah itu jenazah dibawa dikebumikan atau dikremasi, nanti di rumahnya kan dikasih dikasih garam, disebarkan garam sama beras itu kan. Iya Bante. Itu karena untuk menyerap energi negatif yang di rumah itu, karena orang mati itu kan udah energi negatifnya banyak, belum lagi penyakitnya kan. Penyakitnya. Jadi ada ilmiahnya. Cuma kalau orang nggak ngerti, wah dia anggap itu sebagai klinik gitu loh. Klinik, benar Bante. Berarti juga lebih ke psikologi ya Bante? Ada psikologinya juga. Pakai jimat. Nah itu kalau pakai jimat bisa juga orang jadi kalau nggak ngerti dia tuh jadi ketergantungan. Benar Bante. Kalau nggak pakai jimat dia nggak pede gitu. Iya kan? Sugesti ya Bante? Padahal kalau jimatnya itu seperti yang di Thailand tuh banyak itu yang seperti leontin ya. Benar Bante. Amulet ya? Leontin amulet ya, gambar Buddha atau apa. Itu kan supaya orang ingat kebaikan, ingat Buddha, ingat Dhamma, ingat Sangha. Itu tujuannya sebenarnya. Ya kan? Supaya orang selalu ingat. Tapi kan ya karena yang membacain doa itu kan para biku sangga. Benar Bante. Yang dibaca kan doa-doa parita-parita itu. Iya. Nah itu maksudnya ya supaya kita itu ingat kebaikan, ingat berbuat baik. Ternyata luhur sekali ya Bante ya. Karena itu dibaca dengan pikiran-pikiran yang baik, doa-doa kan. Benar Bante. Doa-doa baca parita-parita itu kan perlindungan. Benar Bante ya. Tapi kalau misalnya udah pakai amulet itu kita melakukan hal-hal yang melanggar sila ya tetap juga bisa kena sial. Iya Bante. Iya kan? Benar Bante ya. Karena kesaktian itu kalah dengan karma itu. Benar. Orang sakti buktinya mati juga kok. Mati juga ya Bante. Itu. Masuk dalam hukum anicca. Jadi yang paling sakti itu ya hukum karma itu. Hukum karma Bante. Maka hati-hati. Jadi Tribuners sudah dijelaskan oleh Bante bahwasannya kalau Anda merasa apes, sebenarnya kajian psikologi lebih kuat dan juga kajian ilmiah, yaitu mengapa orang harus mandi di air laut ya, mungkin karena juga berinteraksi dengan alam itu lebih membuatnya berjiwa besar dan lebih rileks secara pikiran. Dan kemudian memakai jimat ternyata mengingatkan kita akan moralitas dan menghormati guru-guru kita. Jadi murid yang baik pasti menghormati gurunya. Ketika Anda mengenakan amulet itu, Anda ingat amanah guru Anda, sehingga kita merasa malu untuk berbuat jahat dan takut akan akibatnya. Bante, satu lagi Bante. Secara dharma ada nggak Bante hal yang tabu dilakukan sehingga membawa sial atau ketidakberuntungan? Ada nggak tabu-tabunya di dalam yang ajaran Sang Buddha? Pantangan-pantangan gitu ya? Iya Bante. Tabu ini, tabu itu, ada nggak Bante? Sebenarnya ya yang tabu itu, kalau di agama Buddha namanya tabu itu ya melanggar sila itu tabu. Sederhana sekali ya Bante. Iya. Kalau yang tabu dianggap, kalau malam-malam tidak boleh gunting kuku. Itu secara tradisi ya. Iya Bante. Ya, kalau zaman dulu kan lampu malam kan lampunya pun lampu teplok. Logis sekali ya Bante. Kan? Nggak jelas. Lu gunting kuku bisa kena tergunting tangannya nanti. Luka ya Bante ya. Kalau misalnya itu sebenarnya ada logika. Ya. Jadi orang nggak ngerti melakukan simplifikasi saja, seolah-olah itu pantang. Tapi kenapa? Kan mestinya ada orang why? Ya. Itu orang belajarnya mesti begitu. Ya. Kita nggak diajari supaya berpikir kritikal ya, critical thinking kan. Mestinya kan begitu. Kenapa nggak boleh? Apa sebab? Mesti dikasih pengertian. Benar ya Bante. Anak gadis nggak boleh duduk di pintu. Makan nggak boleh duduk pintu, nanti berat jodohnya. Iya Bante.
Ya siapa pula mau anak gadis yang makan di depan pintu, ya kan? Iya, Menghalangi orang jalan, kan jelek kelihatannya, Benar, Bante. tidak elegan, tidak anggun. Iya, Terus Bante. anak perempuan lagi, duduknya Ah, nggak iya. apa lagi. Nggak elok ya, Bante. Nggak Nggak elok lah. Iya, Bante. Tapi kalau Ah. jangankan anak perempuan, anak laki-laki kalau makan di tangga pun nggak bagus, ya kan? Iya, Bante. Ya orang mau lalu lalang pak ya. Ya Oh. tentu itu. Jadi ada nggak masalahnya itu yang gitu-gitu itu nggak dilakukan penjelasan-penjelasan yang bisa dipahami ya. Iya, harus logis ya, Bante Ya ya. logikanya kan ada. Iya, Bante. Cuman zaman dulu mungkin karena orang-orang desa ya berpikirnya itu atau mungkin anak-anak ya kalau dijelaskan terlalu jauh juga repot. Jadi udah pokoknya pantang. Sederhana aja gitu Tidak langsung, semua Bante. pantangan itu jelek gitu. Oh, benar, Bante. Pantangan-pantangan itu ada benernya gitu. Iya, Bante. Ya, jadi yang perlu diedukasi lah Ya. supaya mengerti oh kenapa pantang, kenapa ini. Karena tidak patut ya kan. Ada hal-hal yang tindak tanduk kita yang tidak patut. Iya, Bante. Nah, jadi itu perlu dipahami gitu aja. Iya, Bante. Walaupun mungkin ada yang lebay ya. Istilahnya pak tabu-tabu yang berlebihan yang tidak logis. Ya, yang kayak gitu ya nggak perlu. Iya, ya Bante. Nah, itu. Berarti yang tabu itu di dalam Dharma disebutkan melanggar sila, Tribunus. Nah, Dan ada satu tabu lagi, Pak. apa itu, Bante? Contohnya, oh anak gadis nggak boleh nyenggol biku. Nanti Iya. berat jodoh katanya. Benar nggak itu, Bante? Ya kan memang anak perempuan nggak boleh menyentuh biku. Oh, itu sila. Sila ya, Bante. Oh, lebih beratnya Jadi, di silanya ya. dibilang begitu supaya hati-hati. Kalau nggak kan disenggolnya bantenya. Oh, jadi sebagai sebuah tindakan Iya. preventif ya. Kadang-kadang supaya- orang cari cara-cara yang singkat tapi bisa juga itu sebenarnya nggak benar gitu. Oh iya, Bante. Yang benarnya itu kan supaya bantenya jangan apa itu menjaga bantenya menjaga sila dengan baik gitu loh. Benar ya, Bante. Kalau anak gadis atau anak perempuannya. Kalau kenapa kalau mama nyenggol bante nggak dibilang berat jodoh? Karena sudah ada jodohnya. Iya, Bante. Oh, jadi itu hanya tindakan preventif ya, Iya. Bante ya. Dan jelas ya, yang wanita ya jangan menyenggol biku, yang laki-laki jangan nyenggol biku nih gitu. Oh ya, Bante. Gitu. Ya, itu lebih ke etika, tata krama kita Karena sebagai itu umat sila pada yang biku. cukup berat. Benar, Bante. Oh. Kalau misalnya bikunya disenggol dan nyenggol balik, Ya, Bante. Ya. itu pelanggaran sila yang berat nanti. Oh, pelanggaran sila berat Ya. ya. Jadi jangan sampai mengakibatkan terjadinya pelanggaran oleh anggota sangha atau biku. Bante, kalau kita lihat klaim masyarakat, Bante, tren sial itu ada yang bersifat material dan jiwa. Nah, kita ambil permisalan, kebakaran, habislah harta benda. Seseorang sakit, dari awalnya biasa-biasa, lama-lama kena kanker, makin kronis. Nah, kemudian gagal diterima dalam seleksi sebuah pekerjaan atau audisi. Boleh nggak Bante memberikan nasihat untuk hal seperti ini? Kadang-kadang mereka generalisir, oh saya sial banget ini. Ya, ada juga orang sial itu karena ada hubungannya dengan karma buruk masa lalu. Karma buruk masa lalu. Misalnya dia ada membunuh manusia, ada membunuh makhluk hidup ya, suka pergi berburu ya. Oh, Bante, benar. Apalagi yang suka makan itu otaknya kerah ya. Ah, Kadang kejam suka ya, Bante. bunuh hewan tuh belum dibunuh itu. Masih Iya. hidup-hidup gitu ya. Kan orang sadis ya. Iya, Bante. Kepalanya dipotong itu Iya. tempurungnya itu Iya. disedot otaknya. Kan ada yang Wah. seperti itu. Iya, iya, Bante. Ya, itu yang bahaya sekali itu sebenarnya. Oh, itu bisa menimbulkan sial ya, Bante. Jadi ya? itu makhluk itu kan punya kesadaran juga, punya kalau orang bilang punya arwah lah gitu. Arwah ya, Bante. Dia jadi arwah penasaran. Oh, Jadi orang bilang jadi peta, kalau dia agama Buddha disebut peta. kan. peta ya, Bante ya. Kalau laki-laki, setan laki-laki itu peta. Peta. Setan perempuan peti. Peti. Oh, berarti dia diikuti oleh peta peti ini, Bante. Dia mau balas dendam. Oh, Ya, karena kita bunuh dia atau menyiksa dia. Makanya ada orang yang sadis itu ada psikopat ya. benar, Bante. Sering menyiksa binatang. Wah, itu banyak bisa kena penyakit aneh-aneh. Oh, itulah asal-usul penyakit kronis itu, Bante. Ya, penyakitnya aneh gitu loh. Bukan hanya kronis. Kalau kronis Ya. seperti kanker itu aja ada, kalau umumnya ya orang kena kanker itu ya Iya, Bante. ada hubungannya dengan itu pembunuhan. Pembunuhan ya, Bante. Pembunuhan makhluk hidup.
secara sadis atau secara apalah gitu. Oh. Sering-sering melakukan. Maka dia kan bisa Ya. membalas dendam. Kalau begini Bante saya runut ya Bante. Apabila seseorang suka makan kepiting hidup-hidup, kan yang betina dibelah gini kan dalamnya banyak telur. Oh iya. Makan ikan teri, rokan dalam satuan besar. Kalau makan ikan teri kan sudah mati. Oh sudah mati Bante. Ya, kalau rokan Kepiting yang hati-hati. kepiting ya Bante. Kepiting yang tidak boleh. Karena orang biasa jual kepiting itu masih hidup. Benar Bante? Ya. Apalagi masih ada telurnya banyak ya. Ya Bante. Jadi kalau makan satu itu pembunuhannya banyak. Oh ya Nah, Bante. itu harus dihindari. Itulah yang menjadi karma perintang Bante. Nah, itu bisa menjadi itu bawa sial tadi. Bawa sial terus ya Bante. Dalam hal penyakit tuh. Kalau pembunuhan itu ke penyakit. Ya Bante. Nah. Bante saya tertarik lagi tadi ada peta-peti yang mengikuti. Ada satu lagi Pak. Apa Peta-peti itu Pak. Iya Bante. Jadi ada juga kadang-kadang orang misalnya mau kawin nggak jadi-jadi gitu. Benar Bante. Ada yang menghalangi. Ya. Ya itu mungkin ada itu makhluk halus yang mencintainya. Oh bisa begitu Bante. Ya mungkin mantan. Mantan ya. Ya. Kehidupan lampau. Bisa kehidupan lampau, bisa kehidupan ini yang misalnya ya istilah broken heart lah. Broken heart. Bunuh diri atau apa, ngikuti terus. Seperti itu bisa itu ya? membuat dia nggak bisa dapat jodoh. Oh begitu ya Bante ya. Ya. Atau dari kehidupan lampau itu Istrinya. atau suami yang pernah berjanji sehidup semati. Oh janji kehidupan lampau Bante. Maka hati-hati orang berjanji sehidup semati itu. Ya. Kalau berjanjinya dalam kehidupan ini dan kehidupan akan datang kita selalu sama, ya hati-hati itu. Oh berarti tidak boleh ya Bante? Jangan. Iya Bante. Di kehidupan ini aja. Iya Bante. Kalau mau kehidupan sampai akan datang ya harus konsisten. Harus konsisten ya Nah, Bante. itu seperti bodhisatwa itu beda. Iya. Kan waktu siapa bodhisatwa Sumedha dengan Sumita itu kan. Iya Bante. Maka terus dalam samsara itu kan jadi suami istri terus. Oh ya. Sampai jadi Pangeran Siddhartha dan ya saudara. Iya, lama sekali waktunya ya dan konsisten Bante. Ya, kalau orang-orang biasa itu lebih bagus ya jangan seperti itu. Iya Bante. Terus tadi karena nanti diikuti. Oh. Baru-baru ini ada satu case seperti itu. Iya Bante. Jadi dia pacaran itu putus sambung mau kawin nggak jadi-jadi. Iya Bante. Terakhir ketahuan ada peti yang mengikuti dia. Mantan istri di masa lampau. Oh, Jadi dia begitu mau ya. kawin lagi, dia kan ada terikat janji. Iya Bante. Dihalangi. Ternyata seperti itu ya. Jadi Bante. terakhir dihalalkan pelimpahan jasa. Ya, ya dia Bante. beli fangsen ya. Pangsen. Fangsen sampai 30.000 Oh, ekor ikan. 30 ekor, 30.000. 30.000. Wah, Di banyak fangsen sekali. untuk pelimpahan jasa kepada si peti tadi. Si peti tadi. Sampai dia tuh bisa terlahir kembali. Iya Bante. Yang penting nggak ngikuti dia terus kan. Iya Bante. Nah, baru orangnya baru merit ini Baru bisa merit. Bante, tadi terkait peta-peti Bante. Bagaimana dengan kasus abortus Bante? Apakah bayi itu ngikut Bante? Nah, ini juga yang bisa seperti itu pembunuhan kan. Pembunuhan. Aborsi itu kan pembunuhan. Iya Bante. Pembunuhan. Tapi ya kadang-kadang terpaksa ya. Ya. Kalau pilihannya itu misalnya kalau dia melahirkan anak itu Iya Bante. bisa mencelakakan mencelakakan dua-duanya atau salah satu, mungkin ibunya juga bisa ikut mati. Itu kadang-kadang pilihannya ya terpaksa ya. Iya Bante. Jadi itu mesti melakukan pelimpahan jasa. Oh. Maka kalau kayak Ulambana atau Patidana itu kan sering ada pelimpahan jasa ya. Iya Bante. Kepada makhluk-makhluk yang seperti itu. Iya. Maka orang-orang yang pernah aborsi itu bisa umumnya wanita ya. Iya Bante. Yang pernah aborsi itu Iya Bante. resiko tinggi terkena kanker rahim. Oh. Itulah karmanya ya Bante. Dari ya. segi klinisnya ya memang kan dipaksa. Iya Itu Bante. mesti menimbulkan luka atau apa nggak bersih dan sebagainya. Iya. Nah, itu bisa menjadi sebab kanker juga. Sebab kanker ya. Nah, kalau dari segi apanya secara spiritualnya ya bisa itu menjadi ada jadi itulah hantu kecil lah. Ya, Hantu gangguan kecil yang ngikuti. Iya. Nah itu dia pengen dilahirkan, kenapa saya ditolak? Iya Bante. Kenapa saya nggak dilahirkan? Iya Bante. Saya kan pengen lahir, kan bisa marah dia. Benar Bante. Tapi terikat dengan ibunya itu. Iya. Nah itu bisa orang sampai kena penyakit tumor rahim lah, kanker rahim lah dan sebagainya. Iya, Jadi seperti bagi itu. wanita-wanita hati-hati hal ini.
Iya, Bante. Maka mereka yang pernah aborsi terutama umumnya bisa kena penyakit kanker rahim. Iya, Bante. Heeh. Seperti itu ya, Bante ya. Jadi Tribuners, kalau misalnya nanti Anda juga masih merasakan ada gangguan atau halangan atau merasa sial terus atau apes ya, tentunya Anda harus memperhatikan mungkin ada peta-peti yang mengikuti kita atau ada janji yang belum dipenuhi di kehidupan lampau atau bahkan juga mengkonsumsi makhluk yang tidak seharusnya kita konsumsi seperti kepiting, rokan ya, atau ada perbuatan kejam yang tidak seharusnya kita lakukan, semisal penganiayaan, berburu, hingga melakukan abortus atau aborsi. Nah, Bante, selanjutnya, lebih spesifik Bante, sialnya seseorang kadang berkaitan dengan hal tak kasat mata, Bante kan? Misalnya tadi disebut diganggu oleh makhluk yang tak tampak, atau baik itu kasus abortus, atau juga mungkin di rumahnya ada makhluk peta, Bante. Nah, ini bagaimana, Bante? Ya, itu ada betulnya juga, Pak. Karena dia duluan tinggal di situ kok. Oh, duluan tinggal di rumah itu. Makanya kalau orang beli rumah, mesti tahu itu tanahnya itu dulu bersih nggak. Jangan beli tanah bekas kuburan. Oh, ya, Bante. Kalau beli tanah bekas kuburan ya itu energinya sangat negatif, disenangi makhluk halus. Disenangi makhluk halus ya, Bante. Makanya nanti kalau sudah bangun rumah di situ, rumahnya itu banyak makhluk halusnya. Oh, memang seperti itu ya, Bante. Karena itu energi negatifnya tinggi. Iya, Bante. Nah, kita tanah sawah. Ya. Tanah sawah. Dulunya sawah, kemudian dijadikan rumah. Iya, Bante. Nah, itu pun hawanya itu dingin. Dingin ya, Bante. Negatif, disenangi makhluk halus. Oh, seperti itu, Bante. Dia rasa adem di situ. Oh, benar, Bante. Itu Ya, tempatnya ya, Bante. nyaman Ya? gitu kan. Nah, Atau bekas ada pohon besar atau apa ya. benar, Bante. Nah, kalau beli rumah bekas orang lain, Ya. perlu diteliti. Adakah di sudut dulu orang bunuh diri di rumah itu? Iya, Bante. Ya itu. Oh, Atau harus meninggal, dikaji, ya? ataupun meninggalnya udah pernah meninggal di rumah itu. Iya, Bante. Nah, makanya kalau kita beli rumah seperti itu, sebaiknya kita adakan pelimpahan jasa. Pelimpahan jasa dulu ya, Bante ya. Karena ada juga case seperti itu. Jadi Iya, dia Bante. itu kebetulan itu muda-mudi kita punya tantenya. Dia Iya, pindah Bante. rumah baru. 1 bulan pertama, kedua itu tidak masalah. Bulan ketiga, nah itu. Oh, Bulan ketiga dia itu mulai diganggu. iya, Bante. Kesurupan dia. Kesurupan ya. Aduh, kesurupan tuh ditanya, itu kamu siapa? Iya, Oh, saya Bante. namanya ini. Oh, Rupanya dia penghuni lama di situ. bisa seperti itu. Meninggalnya Ya, di situ. Iya. Jadi akhirnya bikin pelimpahan jasa, udah aman. Iya, Bante. Seminggu lagi ngundang Bante lagi. Iya, Bante, mau ngundang Bante pelimpahan jasa. Kenapa? Si Anu itu masih datang ganggu. Bukan Bante, itu istri pertama. Oh, aduh, banyak sekali ya. Oh, itu istri kedua. Ini, Istri kedua. Ini istri pertama, Ini Bante. istri pertama. Dia ditimpa ada sesak napas. Iya, Bante. Kayak orang kena asma itu loh. Ya, Kalau udah ditempelin itu dia kayak kena asma. iya. Oh. Ternyata bisa seperti itu ya, Karena Bante. yang meninggal itu ada penyakit asma itu. Oh, Istri jadi pertama. dia kondisikan Jadi seperti yang punya itu. rumah lama itu punya istri satu udah meninggal, kawin Iya. lagi gitu. Bukan Oh. poligami. Ah, iya. Tapi dua-duanya mungkin itu tadi itulah. Ya, Orang itu nggak tahu berbuat baik, nggak tahu pelimpahan jasa, Iya. melekat dengan rumah itu ya. jadi tidak mau pergi, Bante. Jadi apa namanya? Oh, jadi Haunted house ya. haunted house. Jadi itu juga ternyata bisa mengganggu ya, membawa apes ya. Jadi Tidak beruntung dana dan makan pelimpahan jasa selesai. selesai ya, Bante. Oh, ternyata Makanya seperti kadang-kadang itu. orang pindah rumah itu kan tidak perlu ini, tidak perlu itu, adalah pindah aja katanya. Iya, Bante. Ya kalau lagi kebetulan dia rumahnya clear ya nggak masalah. Iya, Bante, benar. Atau orangnya ini orang yang baik. Iya. Karena misalnya orang yang tidak beragama tapi baik ya. Iya, Bante. Bisakah orang baik itu tidak beragama? Bisa, Bante? Bisa. Bisa ya? Orang beragama tapi jahat ada nggak? Ada, Bante. Ada. Oh, Jadi jangan dilihat. Oh. Dia rajin loh sembayangnya gini gitu. benar, Bante. Ya. Tapi perbuatannya itu gimana gitu. Oh, Itu orang yang rajin sembahyang tapi perbuatannya bertentangan dengan ajaran agama. iya, Bante. Oh, ini sangat ironis. Ah, ya.
Ya. Tapi kita berprasangka baiklah. Oh, dia orang yang tidak baik, dia pergi sembahyang supaya dengar dhamma, supaya berubah jadi baik. Ya, jadi maju, Bante. Iya, itu. Oh, ya, Bante. Jadi perbuatan kita juga menentukan keberuntungan, Menentukan, sangat menentukan. Iya, baik. Bante, panjang lebar telah dijelaskan ini mengenai hal-hal yang membawa ketidakberuntungan. Nah, Bante, bolehkah dijelaskan bagaimana Sang Bagawa menguraikannya di dalam Dharma, cara menghadapi apes atau ketidakberuntungan ini, Bante, sehingga masyarakat dapat mengerti kalau saya mengalami apes berturut-turut, bagaimana cara saya menghadapinya. Silakan, Bante. Oh, sederhana saja. Bagaimana, Bante? Janganlah berbuat kejahatan. Iya, Bante. Oh, Tambahlah kebaikan. iya, Bante. Nah, itu kan ajaran para Buddha. Bahkan semua agama mengajarkan itu. Oh. Janganlah berbuat jahat, tambahlah kebaikan. Semua agama mengajarkan ini. Iya, Bante. Agama begitu banyak, tapi orang tetap berbuat jahat. Kenapa? Ya, Ya, karena tidak mempraktekkan. tidak dipraktekkan ya, Agama Bante, cuma ya. jadi label, jadi status. Iya, Tapi Bante. tidak dipraktekkan, tidak dijalankan. Oh, Ya, iya, kalau Bante. dijalankan kan aman dunia ini. Dijalankan dengan benar gitu ya. Ya, Bante. Nah, jangan berbuat jahat. Jangan berbuat jahat. Itulah tadi, janganlah melanggar sila, apalagi sila-sila yang berat tadi ya. Iya, Bante. Sampai berkelahi, ya, sampai membunuh orang tua, itu neraka itu. Langsung neraka, Bante. Langsung nggak bisa, walaupun udah bertobat gimana pun, kalau sempat membunuh ayah dan ibu itu masih masuk neraka. Iya, Bante. Oh, Nggak bisa, walaupun dia udah bertobat, dia bangun wihara, bangun apa, kayak Raja Ajatasattu itu loh. iya, benar, Bante. Kan dia membunuh ayahnya, Bimbisara. Iya. Sotapana lagi kan? Iya. Kan dia Wah, jatuh ke neraka. walaupun sudah berbuat baik Iya. banyak ya, Raja Ajatasattu. Ya, Bante. akhirnya kan dia itu disesatkan oleh Dewa Data. Iya, Bante. Nah, jadi maka agak ringan sedikit dia Oh, dibandingkan iya. Dewa Data. Dewa Iya, Data Bante. di Awici, dia di atasnya. Iya, Bante. Ya, jadi itu. Ya, Bante. Jadi mesti jagalah sila itu. Jaga sila ya, Bante ya. Merawat sila itu yang melindungi, yang bisa menjaga dunia ini aman gitu. Iya, Bante. Nah, kemudian timbunlah, kembangkanlah kebaikan. Kembangkanlah kebaikan, Nah. Bante. Baik, Tribuners, Bante telah memberikan kita arahan bagaimana supaya kita tidak mengalami ketidakberuntungan atau sial, yaitu janganlah berbuat jahat, praktekkanlah kebajikan. Nah, mengapa orang masih apes? Itu tentu karena kebaikan itu tidak dipraktekkan. Panjang lebar kita mendengar uraian ini, kita tentu sangat bergembira dan kita mengaturkan terima kasih kepada Yang Mulia Bante. Nah, Tribuners, semoga ini bermanfaat. Nanti akan kita lanjutkan lagi pembahasan ini di topik mendatang adalah sesuatu yang berkaitan dengan keberuntungan atau hoki. Terima kasih. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.